Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar Thalibul Ilmi yang haus akan ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Bertemu dengan saya, Nur Hikmah Ramadhani, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini janji Allah bahwa sesungguhnya akhir kiamat itu akan benar-benar datang. Dan apabila sudah saatnya, bumi dan seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Dahsyatnya hari kiamat ini sangatlah menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, para pelajar, tidak ada yang mengetahui kapan waktu kedatangan hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar kepada kita akan tanda-tanda kedatangan hari kiamat, baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil hari kiamat adalah adanya budak yang melahirkan tuannya, ilmu agama dianggap tidak penting, perzinahan merajalela, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, banyak ulama yang meninggal, banyak pria yang menyerupai wanita, dan atau sebaliknya, merebaknya praktik perjudian. Dan di antara tanda-tanda besar hari akhir adalah Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati manusia, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, Ka'bah rusak, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, matahari terbit dari barat. Dan selanjutnya para ulama menjelaskan bahwa hari kiamat itu terbagi dua, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil, dan kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Beberapa contoh kiamat sughra diantaranya bencana gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, gunung meletus, serta kematian. Dan adapun kiamat kubra adalah hancurnya semesta alam ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pelajar, meskipun kepastian datangnya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, namun Allah telah menjelaskan dan memberikan gambaran betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat di dalam Al-Quran. Meskipun hari kiamat sudah selesai, bukan berarti urusan manusia dengan Allah juga sudah selesai. Masih ada tahapan-tahapan peristiwa yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia di dunia ini, yang pada akhirnya nanti ia akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka sesuai dengan amal ibadah masing-masing ketika mereka hidup di dunia. Yang pertama adalah alam barzah. Alam ini merupakan penantian semua manusia yang telah meninggal dunia dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga akhir kelak. Mereka akan menunggu di alam barzah hingga akhir kebangkitan. Dan selanjutnya adalah hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Ini merupakan hari manusia dibangkitkan dari kubur setelah berada di alam barzah. Jasad manusia yang sudah meninggal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan selanjutnya masih ada hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar. Pada hari itu, seluruh manusia yang telah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya, manusia akan menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak matahari pada saat itu sangat dekat dengan kepala manusia. Selanjutnya adalah hari perhitungan atau Yaumul Hisab dan penimbangan amal atau Yaumul Mizan. Manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di dunia ini. Seluruh amal perbuatan manusia akan dihitung. Setelah dihitung, amal perbuatan tersebut akan ditimbang antara amal baik dan amal yang buruk. Penimbangan amal itu dilakukan dengan adil tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasan yang sesuai. Selanjutnya yang terakhir adalah surga atau neraka. Namun terlebih dahulu, semua manusia harus melewati jembatan Sirat. Bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mampu melaluinya dan masuk surga. Dan adapun untuk mereka-mereka yang kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan tergelincir dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Para pelajar, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.